Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bagawan Kinayungan di Kalangan Informasi dan Opini Sekitar Sosial Budaya. Sobat Kinayungan, Jokowi, mantan Presiden Indonesia telah dipecat dari PDI Perjuangan karena Jokowi dulunya adalah kader dari PDI Perjuangan. Namun, apakah Jokowi akan hancur? Ternyata Jokowi semakin menyala. Banyak hal yang terus digelorakan oleh Jokowi. Banyak rakyat yang masih mengeluh-elukan. Banyak rakyat yang menangis karena Jokowi purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, menyalanya Jokowi ternyata memang bukan pepesan kosong. Banyak partai yang menginginkan Jokowi merapat ke partainya. Makanya di sini akan kita kupas 3 jalan politik Jokowi pasca dipecat PDIP. 3 jalan itu yaitu dia akan merapat ke sebuah partai yang jelas sudah ada omon-omon yang sangat serius, yaitu dengan Partai Gerindra. Gerindra menyambut dengan sangat baik, apalagi Jokowi dan Prabowo adalah sangat dekat, sangat bersahabat. Dan jadi, andaikan Jokowi masuk ke Gerindra, tentu akan disambut dengan karpet yang istimewa. Namun bagaimana kalau Jokowi itu ada di Gerindra? Banyak para pengamat mengatakan akan terjadi matahari kembar. Bagaimanapun, Prabowo adalah pimpinan partai yang mendirikan partai dan sekarang menjadi presiden atas dukungan Joko Widodo. Tapi kalau sudah jadi satu partai, tentu tidak akan mungkin terjadi matahari kembar. Kebijakan tentu akan diambil oleh salah satu, yaitu sang ketua partai. Apa memungkinkan? Walaupun mendapatkan jabatan yang istimewa, tentu Jokowi akan berpikir ulang. Itu dari Gerindra. Partai yang sangat serius berikutnya dengan sangat terbuka, yaitu partai besar satunya, yaitu Golkar. Partai Golkar setelah dipimpin oleh Bahlil membuat Jokowi sangat bisa leluasa untuk masuk ke Partai Golkar. Apalagi Bahlil dulu adalah menteri kesayangannya Jokowi yang penuh sukses. Dan sekarang setelah menggantikan Erlangga Hartarto, Bahlil menjadi ketua partai yang sangat jenius, yaitu di Partai Golkar. Tentu akan membuka kedua belah tangannya dan menggelar karpet kuning istimewa untuk Jokowi. Bagaimana kalau Jokowi di Golkar bisa menjadi orang yang nomor 1 atau bahkan Jokowi malah menjadi ketua partai karena Bahlil terus mengundurkan diri? Tidak semudah itu. Walaupun nantinya akan ada kongres istimewa. Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena di Golkar itu sebenarnya banyak faksi. Faksi-faksi itu banyak sekali. Mungkin salah satu pengamat politik itu mengatakan bahwa Bahlil mungkin hanya salah satu faksi dari sekian faksi yang ada. Di sana tokoh-tokoh berpengaruh banyak seperti Yusuf Kala, kemudian Abu Rizal Bakri, belum yang lain-lain. Nah itu
Apakah semua faksi-faksi atau tokoh-tokoh itu sama sikapnya seperti Bahlil terhadap Jokowi? Belum tentu. Yang dulu saja pernah mengatakan, Yusuf Kala pernah dengan tegas mengatakan di sebuah media, tidak mudah bagi Jokowi untuk masuk ke Golkar. Karena Golkar adalah partai kader. Harus ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi oleh Jokowi. Tidak semudah itu. Dan bagaimana pengabdian di Golkar? Harus sekian tahun. Nah, itu yang jelas. Apakah itu akan dirubah dengan cepat? Belum tentu bisa. Nah, ini yang dua jalan ini masih jalan terjal bagi Jokowi. Ada jalan yang sangat mulus, yaitu jalan yang ketiga, yaitu Jokowi mendirikan partai. Jokowi mendirikan partai. Ini yang berbahaya bagi partai-partai yang lain, terutama PDI Perjuangan. Karena partai Jokowi yang akan didirikan, misalnya jadi didirikan, itu akan mengguncang keberadaan PDI Perjuangan. Tidak dengan partai-partai yang lain. Karena partai-partai yang lain itu bisa bersahabat dengan Jokowi. Tapi apakah PDI bisa bersahabat? Tentu saja tidak. Mengapa itu saya katakan menjadi jalan yang lapang? Karena relawan-relawan Jokowi itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari provinsi, kota, kabupaten, bahkan kecamatan. Contohnya adalah Projo. Projo dalam struktur organisasinya telah menjelajah ke berbagai kota di Indonesia. Makanya ini bisa sangat mudah Projo untuk menjadi partai dan itu menjadi partainya Jokowi. Belum relawan-relawan yang lain. Jadi kalau partainya Jokowi ini berdiri, tidak akan serumit seperti partai yang rencananya didirikan oleh Anies Baswedan, yaitu Partai Perubahan yang setelah didirikan Anies tidak begitu selera dengan partai tersebut. Nah, beda dengan Jokowi. Dan banyak hal, banyak kader-kader, misalnya dari kader-kader PDI yang sudah keluar karena kecewa dengan sistem organisasinya PDIP, itu sangat mudah untuk bergabung terhadap partainya Jokowi. Jadi itu yang bisa diprediksi jalan bagi Jokowi dalam dunia politik. Yang menarik, seperti yang dikatakan Jokowi, bahwa pemecatan PDI memecat, yaitu dengan keluarga. Dalam arti siapa? Jokowi sendiri, keluarganya siapa? Yaitu anaknya Gibran Rakabuming Raka, juga dipecat, yang sekarang jadi wakil presiden. Kemudian Bobi juga dipecat. Dan Bobi sudah di Gerindra dan sekarang sukses menjadi gubernur, insya Allah nanti dilantik untuk Sumatera Utara. Sementara Gibran diangkat menjadi wakil presiden atas usulan Golkar. Kemudian disetujui oleh Prabowo Subianto untuk menjadi wakil presidennya. Dan kemungkinan besar, sangat menarik, kalau Bobi ada di Gerindra, kemudian Gibran itu ada di Golkar, dan Jokowi sendiri memiliki partai tersendiri, sedangkan Kaisang sudah menjadi ketua partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini sangat menarik. Ini yang kemungkinan menjadi sewot.com bagi partai PDIP. Akan terancam. Bagaimana nasib PDIP ke depan? Kalau masih dengan agenda-agenda hoax, agenda-agenda sakit hati yang selalu menyerang dengan sangat brutal, kemungkinan besar
akan terjerembab dengan sendirinya. Sobat Ginoyongan, hanya sampai di sini perjumpaan kita. Kita nantikan apa yang terjadi di politik ke depan Indonesia tetap bersatu. Wassalam.